Ada sebuah cerita yang sering sekali saya dengar dari bapak-bapak saat mereka berbagi tentang masalah kesehatannya. Banyak yang dengan percaya diri bilang ke saya makannya dijaga kok, nggak minum alkohol, tiap hari selalu ada buah untuk pencuci mulut. Pagi makan pisang buat kalium, siang saus tomat, malam makan apel buat bersihin lemak darah. Kedengarannya sangat masuk akal, bukan? Pisang, tomat, apel. Itu semua adalah makanan emas. Tapi justru pemikiran makan segitu sudah cukup gizi inilah yang menjadi jebakan manis yang membuat bapak-bapak kehilangan kejantanan tanpa disadari. Kenyataannya, jika Anda hanya mengandalkan trio pisang, tomat, dan apel untuk menjaga performa pria, maka sayangnya saya harus katakan bahwa tubuh Anda sedang kelaparan satu jenis bahan bakar paling penting, yaitu vitamin C. Menurut perhitungan nyata, pola makan seperti ini membuat Anda kekurangan hingga 70% asupan vitamin C harian yang dibutuhkan untuk urusan ranjang. Banyak orang mengira vitamin C hanya untuk daya tahan tubuh agar tidak flu. Tidak, Pak. Bagi pria di atas usia 50 tahun, vitamin C adalah pemantik untuk menghidupkan mesin vitalitas. Tanpa itu, sehebat apapun mesinnya, sefull apapun bensinnya, motor tidak akan pernah bisa di-starter, apalagi digas kencang. Dan yang lebih berbahaya, kekurangan ini terjadi secara diam-diam selama bertahun-tahun, membuat bapak-bapak salah mengira bahwa loyo itu murni karena faktor usia yang tidak bisa dihindari. Tapi hari ini, saya ingin Anda berhenti menyalahkan usia. Dalam video ini, saya akan membantu Anda melihat kebenaran yang lain. Kita akan bersama-sama membongkar kesalahpahaman fatal tentang nutrisi yang selama ini kita percayai bulat-bulat. Dan yang lebih penting, saya akan menunjukkan solusi yang sangat sederhana dan murah yang ada langsung di dapur Anda untuk mengisi ulang energi si jagoan, membantu Anda menemukan kembali rasa percaya diri yang seharusnya. Biar saya jelaskan lebih detail. Bukan tanpa alasan, saya mengibaratkan vitamin C sebagai bensin atau pemantik. Di dalam tubuh pria, ada senyawa yang sangat berkuasa bernama nitric oxide. Namanya mungkin terdengar seperti istilah kimia yang kaku. Tapi bayangkan saja begini. Ini adalah polisi lalu lintas yang berdiri di perempatan pembuluh darah. Saat Anda memiliki gairah, otak akan memberi perintah. Tapi, si nitric oxide inilah yang memutuskan apakah pintu gerbang dibuka agar darah bisa mengalir deras ke area vital untuk menciptakan ereksi atau tidak. Jika nitric oxide cukup, pembuluh darah melebar, darah mengalir seperti air terjun, dan si jagoan langsung siap siaga. Tapi jika kurang, pembuluh darah tetap menyempit. Meski hati ingin sekali, yang di bawah tetap diam 1000 bahasa. Disinilah vitamin C menunjukkan perannya sebagai sang bos. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa vitamin C adalah bahan baku sekaligus katalis wajib agar tubuh bisa memproduksi nitric oxide. Bahkan, sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Biological Chemistry menunjukkan bahwa ketika vitamin C tercukupi, kemampuan pembuluh darah menghasilkan nitric oxide bisa meningkat hingga 3 kali lipat. 3 kali lipat, Pak. Artinya, pintu terbuka lebih lebar, jalanan lebih lancar 3 kali lipat. Belum selesai di situ. Ada penelitian nyata yang sangat terkenal yang diterbitkan tahun 2002 di Jurnal Biological Psychiatry. Mereka membagi pasangan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diberi asupan vitamin C dosis tinggi dan kelompok lainnya tidak. Hasilnya, setelah 2 minggu, sungguh mengejutkan. Kelompok yang cukup vitamin C mengalami peningkatan frekuensi hubungan suami istri yang drastis. Mereka melaporkan gairah kembali lebih kuat dan yang terpenting, kualitas ereksi membaik secara nyata. Sebaliknya, saat kekurangan vitamin C, pabrik nitric oxide itu akan mogok. Saat itu, tubuh Anda seperti mobil yang mau lari kencang, tapi remnya terinjak. Darah tidak bisa terpompa ke bawah atau terpompa, tapi tersendat-sendat, yang mengakibatkan kondisi atas mau bawah nggak mau. Itulah mengapa saya bilang, kekurangan vitamin C sama saja dengan mematikan saklar kejantanan Anda sendiri. Sekarang, mari kita langsung menuju ke tersangka pertama penyebab kesalahpahaman fatal ini. Tomat. Jujur saja, di meja makan kita, tomat adalah buah sejuta umat. Dari sambal tomat, sop, sampai saus ikan, semuanya enak dan menggugah selera. Rasa segar sedikit asam dan warna merah cerahnya membuat kita otomatis berpikir, pasti buah ini banyak vitamin C-nya. Ada bapak yang bilang ke saya, tiap hari saya makan sambal tomat kok, mana mungkin kurang gizi. Tapi inilah tipu daya yang paling hebat. Kenyataannya, secara kandungan, 100 gram tomat segar hanya mengandung sekitar 14 mg vitamin C.
Angka ini hanya memenuhi sekitar 15% kebutuhan harian tubuh. Artinya, kalau mau cukup vitamin C hanya dari tomat, Anda harus makan hampir 1 kilo tomat mentah setiap hari. Sesuatu yang mustahil. Itu belum menghitung kebiasaan memasak kita. Perhatikan deh, kita jarang sekali makan tomat mentah seperti makan apel, tapi lebih sering dimasak, ditumis, atau dibuat sop. Masalahnya, vitamin C itu zat yang sangat manja dan takut suhu panas. Saat Anda memasukkan tomat ke wajan minyak panas atau panci sop yang mendidih, sekitar 50–80% kandungan vitamin C yang sudah sedikit itu akan menguap habis. Sop tomat yang Anda santap mungkin enak, tapi nilai vitamin C untuk memicu vitalitasnya hampir nol besar. Namun, saya bicara begini bukan berarti melarang makan tomat ya. Tomat tetap teman baik, tapi tugasnya berbeda. Saat dimasak dengan minyak, tomat melepaskan likopen, antioksidan yang sangat kuat. Zat ini memang tidak membantu ereksi seketika, tapi dia adalah perisai pelindung prostat, menjaga agar pabrik sperma Anda tidak membengkak atau kena kanker. Jadi, bersikaplah adil, makan tomat masak itu untuk jaga prostat. Jangan berharap itu jadi obat dewa pemompa vitamin C untuk memulihkan kejantanan. Kita selama ini menggunakan kunci yang salah untuk lubang pintu yang ini, Pak. Meninggalkan tomat, kita ke kandidat berat lainnya yang hampir selalu ada di rumah. Pisang. Saya lihat banyak bapak-bapak, apalagi yang hobi olahraga atau jalan pagi, merasa tenang setelah makan satu buah pisang. Di pikiran banyak orang, pisang adalah buah murah meriah nomor 1 yang penuh energi. Anda mungkin berpikir, makan satu pisang besar sudah cukup memenuhi vitamin C seharian, nggak perlu lagi makan jeruk yang asamnya minta ampun. Tapi, kenyataannya jauh lebih pahit. Jika kita timbang, kadar vitamin C dalam pisang sebenarnya sangat rendah. 100 gram daging pisang hanya mengandung sekitar 9 mg vitamin C. Artinya hanya memenuhi sekitar 10% kebutuhan harian Anda. Bayangkan begini biar mudah. Tubuh Anda seperti mesin yang butuh token listrik 100.000 setiap hari agar bisa berfungsi maksimal. Dengan makan satu pisang, Anda baru isi token 10.000. Terus yang 90.000 sisanya ambil dari mana? Masa iya setiap hari harus paksa makan satu sisir pisang biar cukup kuota? Yang ada bukannya vitalitas naik, malah gula darah yang melonjak dan perut kembung. Justru rasa kenyang dan praktisnya pisang inilah yang membuat bapak-bapak lengah dan mengabaikan buah lain, sehingga kekurangan vitamin C secara kronis. Lalu apa gunanya pisang? Apa harus dibuang? Tentu tidak. Pisang tidak salah. Yang salah adalah ekspektasi kita. Pisang sebenarnya adalah obat dewa, tapi untuk tekanan darah. Berkat kandungan kaliumnya yang melimpah, kalium membantu menyeimbangkan garam di tubuh, melemaskan dinding pembuluh darah, dan menjaga tensi tetap stabil. Bagi pria usia menengah, tensi stabil adalah fondasi kesehatan yang sangat penting. Saya sering mengibaratkan tensi stabil itu seperti membangun landasan pacu pesawat yang mulus. Kalau landasannya bagus, pesawat baru berani lepas landas. Tapi ingat baik-baik, punya landasan bagus bukan berarti pesawat otomatis akan terbang. Untuk terbang tinggi, butuh bahan bakar dan mesin yang kuat. Dan itu tidak bisa disediakan hanya oleh pisang. Jadi, tetaplah makan pisang untuk jaga pembuluh darah. Tapi jangan berhalusinasi, itu akan membuat si jagoan tegak perkasa setiap pagi. Terakhir, kita sampai pada potongan puzzle ketiga yang dianggap harta karun di kulkas. Apel. Pasti kita semua pernah dengar pepatah barat, satu apel sehari menjauhkan kita dari dokter. Kalimat ini sudah merasuk ke alam bawah sadar sehingga bapak-bapak percaya apel adalah buah serba bisa yang mengandung semua hal baik di dunia. Melihat apel yang renyah dan berair, Anda merasa sudah mengisi tubuh dengan vitamin raksasa. Tapi hari ini saya harus bicara jujur agar Anda tidak lagi meraba-raba. Dalam peringkat vitamin C, apel sebenarnya berada di urutan bawah. Dalam 100 gram apel, kandungan vitamin C-nya hanya 4,6 mg. Artinya hanya memenuhi 5% kebutuhan harian. 5% itu angka yang sangat kecil. Kalau Anda mau cukup vitamin C untuk urusan ranjang hanya dari apel, Anda harus makan sekitar 20 buah apel setiap hari. Ada yang sanggup? Pasti tidak. Makan 1-2 apel itu bagus, tapi menganggap itu sudah cukup dosis vitamin C untuk memicu vitalitas adalah ilusi yang berbahaya. Lalu kenapa apel tetap dipuji? Karena nilai aslinya bukan di vitamin C, melainkan di pektin, sejenis serat larut yang luar biasa.
Pektin bekerja seperti petugas kebersihan yang rajin masuk ke pembuluh darah, menyapu lemak jahat dan kolesterol yang menempel. Dia membuat saluran darah lebih bersih dan mengurangi risiko penyumbatan. Saya ibaratkan begini, makan apel itu seperti sedang membersihkan pipa air di rumah. Pipa bersih adalah syarat air bisa mengalir kencang. Tapi kalau pipanya bersih tapi tandon air di atas kosong karena kurang vitamin C, pas keran dibuka, ya cuma keluar tetesan kecil saja. Apel membantu membersihkan jalan, tapi bukan bahan bakar agar pesawat bisa terbang. Jadi tolong ingat baik-baik. Tomat pelindung prostat, pisang penstabil tensi, apel pembersih lemak darah. Ketiganya baik, ketiganya mulia, tapi ketiganya digabung pun tidak bisa menggantikan peran vitamin C dalam memberi perintah si jagoan untuk bangun. Jangan biarkan reputasi mereka menipu perasaan Anda lagi. Sekarang mari kita berhitung sederhana. Tomat kasih 15%, pisang 10%, dan apel 5%. Totalnya, pola makan sehat yang banyak bapak-bapak terapkan hanya menyediakan 30% kebutuhan vitamin C harian. Artinya, setiap hari tubuh Anda menanggung hutang besar, kekurangan 70% bahan bakar utama. Dan apa yang terjadi jika kondisi defisit anggaran ini berlangsung bukan cuma sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun? Bapak-bapak perlu tahu. Tubuh manusia itu mesin biologis yang sangat pintar sekaligus pragmatis. Tubuh bekerja dengan hukum kejam yang disebut prioritas bertahan hidup. Saat bahan baku kurang, tubuh akan bertindak seperti kapten kapal di tengah badai. Apapun yang penting untuk nyawa akan diutamakan, sedangkan yang sifatnya cuma hiburan atau reproduksi akan dipangkas tanpa ampun. Vitamin C yang cuma 30% itu lari kemana? Semuanya akan dipakai tubuh untuk sistem imun agar Anda tidak gampang flu, dipakai jantung agar tetap berdetak, dan dipakai untuk kolagen pembuluh darah agar tidak pecah. Ini tugas hidup dan mati yang wajib. Sedangkan fungsi seksual bagi tubuh pria adalah kebutuhan mewah. Tanpa berhubungan seks, Anda tetap hidup, tetap bisa kerja, tetap bisa bernapas. Akhirnya, tubuh diam-diam mematikan saklar dan memutus aliran vitamin C untuk produksi nitrik oksida di bagian bawah. Saya ibaratkan seperti rumah yang sedang krisis listrik parah. Listrik cadangan yang sedikit itu cuma cukup buat nyalain kulkas untuk jaga makanan dan satu lampu ruang tamu. Sedangkan set karaoke buat nyanyi-nyanyi senang pasti dicabut colokannya pertama kali demi hemat energi. Si jagoan Anda itulah set karaoke itu. Dia diputus listriknya demi jantung, hati, dan paru-paru tetap jalan. Kurang 70% vitamin C, artinya Anda memaksa si jagoan lari dengan tangki bensin yang hampir kering. Hukum fisika itu adil. Air harus sampai 100 derajat baru mendidih. Di suhu 99 derajat pun belum mendidih, apalagi cuma 30 derajat. Begitu juga vitamin C, harus terisi 100% dan bahkan lebih, baru tubuh berani mencurahkan sebagian untuk urusan ranjang. Itulah alasan kenapa banyak bapak-bapak kalau cek kesehatan hasilnya normal. Tensi normal, gula normal. Tapi kalau sudah di kamar sama istri, malah low bat. Bukan mesin Anda yang rusak, Pak. Tapi mesin itu sedang dalam mode hemat energi oleh tubuh Anda sendiri. Hal yang paling membuat saya sedih saat mengobrol dengan bapak-bapak bukanlah masalah penyakitnya, tapi sikap pasrah. Banyak yang baru masuk usia 50 atau 55, rambut baru sedikit beruban, tapi semangatnya sudah drop. Sering menghela napas sambil bilang, ya sudahlah, mesin sudah jalan 50 tahun, wajar kalau rontok, sudah hukum alam. Mendengarnya hati saya sedih sekali. Karena kenyataannya tidak seburuk itu. Tidak, bapak-bapak belum setua itu sampai harus pensiun dini. Coba pikirkan, motor Anda kalau sudah 10 tahun dipakai, kalau nggak diisi bensin atau nggak ganti oli, apa bisa jalan? Pasti nggak bisa. Apa saat itu Anda akan buang motornya ke rongsokan, atau cuma isi bensin lalu jalan lagi? Tubuh kita pun sama. Masalah atau penurunan yang Anda rasakan sebenarnya bukan tanda kadaluarsa. Itu cuma sinyal SOS, sinyal bahaya dari tubuh yang sudah bertahun-tahun kelaparan vitamin C. Kita tanpa sengaja sudah menyiksa si jagoan untuk bekerja keras tanpa bahan bakar. Apa yang Anda sebut faktor usia sebenarnya hanyalah akumulasi dari salah paham nutrisi yang berkepanjangan. Dan kabar baiknya, kabar yang sangat menggembirakan adalah kondisi ini sangat bisa diperbaiki. Begitu kita ubah pola pikir, berhenti mengisi hal yang cuma kelihatannya bagus, dan mulai memberi bahan bakar yang benar-benar dibutuhkan tubuh, maka keajaiban akan terjadi. Mesin biologis Anda akan bangkit kembali.
Pembuluh darah yang tertidur akan dibangunkan dan kejantanan akan kembali, bahkan mungkin lebih kuat dibanding saat usia 40-an. Jangan menyerah dulu saat permainan masih ada di tangan Anda. Lalu, di mana pom bensin terbaik untuk mengisi penuh vitamin C? Sekarang juga saya akan ajak bapak-bapak belanja ke pasar untuk menemukan superfood yang harganya murah tapi kekuatannya luar biasa. Yang ada di tukang sayur depan gang, tapi sering kita lewati begitu saja. Solusi pertama dan sang juara dunia yang ingin saya perkenalkan adalah buah yang sangat akrab tapi paling sering kita perlakukan tidak adil. Paprika kuning. Mungkin ada yang mengernyitkan dahi? Halah, itu kan cuma buat hiasan tumis daging sapi biar cantik. Oh, jangan salah, Pak. Itu adalah kekeliruan besar. Bapak-bapak tahu tidak? Di dunia sayur dan buah, kalau jeruk disebut ratu vitamin C, maka paprika kuning adalah raja yang tak tertandingi. Mari kita lihat angka nyatanya. Jika tadi satu buah apel cuma punya hampir 5 mg vitamin C, maka cukup setengah buah paprika kuning saja sudah mengandung 150 mg vitamin C. Coba bandingkan. Setengah paprika ini punya vitamin C setara dengan 3 buah jeruk atau 15 buah pisang sekaligus. Artinya, daripada Anda harus paksa makan sesisir pisang atau minum air jeruk sampai perut perih, Anda cukup makan setengah paprika kuning saja setiap hari. Seketika itu juga, Anda bukan cuma bayar hutang 70% yang kurang tadi, tapi juga punya sisa yang melimpah untuk dikirim ke bagian bawah guna mengaktifkan saklar nitrik oksida secara maksimal. Inilah bensin turbo yang kita cari. Tapi ada satu rahasia penting dalam cara makannya yang 90% orang kita lakukan salah, sehingga raja vitamin C ini jadi ampas. Itu adalah kebiasaan dimasak terlalu lama. Seringkali paprika dipotong lalu ditumis bareng cumi atau daging sampai layu. Memang harum, warnanya cantik. Tapi ingat, suhu panas kompor adalah musuh nomor 1 vitamin C. Saat tumis paprika itu mengepulkan asap di meja, vitamin C-nya sudah kabur hampir semuanya. Lalu gimana cara makan yang benar buat pria perkasa? Jawabannya, makan mentah. Saya tahu mungkin bapak-bapak takut rasa langu, tapi itu kalau paprika hijau. Paprika kuning atau merah kalau sudah matang, rasanya manis, segar, renyah, dan berair. Gak beda jauh kayak makan jambu air atau apel. Coba deh nanti malam. Cuci bersih paprika kuning, rendam sebentar di air garam, lalu potong memanjang. Bisa dicocol dengan sedikit saus wijen sangrai atau sambal kesukaan, atau dicampur ke dalam salad. Jadikan itu makanan pembuka saat makan malam atau camilan saat nonton TV. Saat Anda menggigit paprika yang renyah dan airnya yang manis keluar, katakan pada diri sendiri, saya sedang mengisi bensin kualitas super ke tubuh saya. Gak perlu obat mahal, gak perlu suplemen impor. Cukup setengah paprika kuning murah dari pasar ini yang jadi penyelamat untuk mengembalikan performa secara cepat dan aman. Jika paprika kuning mungkin agak asing, solusi kedua ini saya yakin adalah teman lama semua orang. Buah yang saya sebut Ratu Rakyat Jelata karena harganya sangat murah, ada di mana-mana, dari pasar sampai abang rujak, yaitu jambu biji. Jujur ya, kadang saya sedih lihat bapak-bapak keluar uang ratusan ribu buat beli jeruk impor atau vitamin C botolan yang mahal. Padahal ada harta karun di depan mata. Data nutrisi terbaru menegaskan, jambu biji adalah juara asli dalam hal kepadatan vitamin C di antara buah-buahan umum. Satu buah jambu biji ukuran sedang mengandung 200 mg vitamin C. Dengar baik-baik, Pak, 200 mg. Angka ini 4 kali lebih tinggi dari jeruk dan 20 kali lebih tinggi dari pisang. Artinya, cuma makan satu jambu saja, Anda sudah memberi asupan vitamin C yang sangat lebih untuk seharian penuh. Cukup untuk semua sel tubuh dan masih sangat kuat untuk memacu produksi nitric oxide. Ini seperti mengisi penuh tangki bensin kualitas terbaik dengan harga segelas es teh. Tapi, ada kebiasaan makan jambu yang bikin saya perih melihatnya, yaitu dikupas kulitnya. Banyak yang kupas bersih kulit hijaunya, baru dimakan daging putihnya biar lembut. Bapak-bapak, tolong jangan lakukan itu lagi. Ilmuwan sudah menunjukkan bahwa sebagian besar vitamin C dan antioksidan paling berharga dari jambu biji justru kumpul tepat di bawah kulit tipis itu. Saat Anda kupas kulitnya, Anda tanpa sengaja membuang baju emas si jambu. Membuang lebih dari setengah nilai gizinya. Jadi cara makan jambu yang benar adalah cuci bersih di air mengalir, sikat pelan kulitnya, lalu makan utuh semuanya.
Rasa sedikit sepat di kulit yang menyatu dengan manis daging buah, itulah rasa kesehatan yang asli. Jangan takut kulitnya keras, cukup bersihkan dengan benar dan Anda akan dapat saripati alam yang utuh. Tapi saya paham, mungkin untuk Bapak yang sudah sepuh, gigi mungkin nggak sekuat dulu buat gigit jambu yang keras. Kalau begitu, jangan menyerah. Kita punya opsi kedua, jus jambu. Segelas jus jambu asli di pagi hari adalah jamu kuat alami yang jauh lebih baik dari kopi manapun. Tapi ada aturan emasnya, harus langsung diminum. Vitamin C dalam jus jambu sangat sensitif dengan udara. Kalau baru diperas lalu dibiarkan di meja 20 menit saja, oksigen di udara akan menyerang dan mengurangi khasiatnya. Apalagi kalau dibuat sebotol besar, lalu ditaruh kulkas buat diminum seharian, sorenya itu cuma tinggal air gula rasa jambu saja. Zat penggerak vitalitasnya sudah menguap. Jadi rahasianya, jus lalu langsung minum. Kalau mau agak tahan lama, tetesi sedikit perasan jeruk nipis. Ingat, 1 jambu sehari, makan sama kulitnya atau jus langsung minum adalah cara termurah isi bensin kejantanan biar nggak gampang mogok di tengah jalan. Selanjutnya, kita tidak boleh melewatkan legenda vitamin C yang selalu dipikirkan orang pertama kali, jeruk. Saya tahu kalau dibanding paprika atau jambu, jeruk kalah di angka kandungan. Tapi jeruk punya kelebihan luar biasa, sangat enak, segar, dan mengandung flavonoid. Flavonoid ini adalah sahabat setia yang membantu vitamin C diserap ke darah lebih cepat dan tahan lama. Tapi sayangnya 90% orang kita salah minum air jeruk. Yang harusnya jadi obat malah jadi nggak ada gunanya, bahkan bisa merugikan. Kesalahan klasik yang sering saya temui adalah kebiasaan mencampur air jeruk dengan air hangat atau air panas. Saya paham alasannya, takut tenggorokan sakit atau takut perut kedinginan. Jadi setelah diperas, ditambah air panas sedikit biar hangat. Tapi bapak-bapak, itu adalah tindakan yang membunuh vitamin C. Vitamin C itu sangat rapuh terhadap panas. Di suhu 60 derajat saja, strukturnya sudah hancur. Saat Anda tuang air panas ke gelas jeruk peras, Anda sedang mematikan zat emas yang seharusnya membantu pembuluh darah melebar. Minumannya memang tetap rasa asam manis, tapi khasiat untuk membantu ereksi sudah hilang. Kesalahan kedua, diperas sekaligus buat seharian. Praktis memang, tapi secara gizi itu mubazir. Jeruk yang sudah diperas kehilangan kulit pelindungnya dan langsung kena udara. Proses oksidasinya sangat cepat. Penelitian bilang setelah 30 menit saja kadar vitamin C-nya turun drastis. Jadi cara minum jeruk yang gagah gimana? Pertama, jangan pakai air panas. Kalau takut dingin, diamkan jeruk di suhu ruangan dulu baru diperas. Kedua, prinsip peras langsung minum. Itu saat nyawa buah jeruk masuk utuh ke tubuh Anda. Saran saya yang paling tulus. Kalau gigi masih bagus, kupas dan makan jeruknya sama semua bulir-bulirnya. Jangan cuma airnya. Saat makan sama bulirnya, Anda dapat serat dan yang paling penting adalah lapisan putih tipis yang membungkus setiap siung jeruk. Jangan dibuang ya Pak. Lapisan putih itu kaya akan rutin, zat yang memperkuat dinding pembuluh darah. Pembuluh darah harus kuat dan elastis biar kuat menahan tekanan saat darah dipompa deras ke bawah. Makan 1 jeruk utuh berarti dapat vitamin C untuk buka pintu gerbang dan dapat rutin untuk memperkokoh jalannya. Itulah cara makan orang yang paham kesehatan. Terakhir, saya ingin ajak bapak-bapak mengenal pejuang hijau yang diam-diam hebat. Brokoli. Saya sebut pejuang karena brokoli bukan sekedar sayur biar perut adem, tapi gudang vitamin C raksasa. 1 mangkuk brokoli potong bisa memberi 80–120 mg vitamin C. Nggak kalah dari jeruk atau lemon. Tapi brokoli ini sering jadi korban pembunuhan gizi di dapur kita. Kebiasaan kita adalah merebus sayur sampai empuk sekali. Pak, untuk sayur lain mungkin oke, tapi buat brokoli merebus sampai lembek adalah cara tercepat membuang nutrisi. Vitamin C itu larut di air. Saat direbus 10 menit, semua vitaminnya pindah ke air rebusan. Pas dimakan, yang Anda makan itu cuma ampasnya saja. Lalu, gimana cara masak brokoli ala ahli? Ada 2 teknik emas. Teknik pertama, kukus 3 menit. Uap panas akan mematangkan sayur tanpa melarutkan vitamin ke air. Angka keramatnya 3 menit. Saat air mendidih, masukkan brokoli, kukus 3 menit, langsung angkat. Brokoli akan berwarna hijau segar, renyah, dan manis. Itulah puncak gizinya. Jangan tunggu sampai kuning, karena kalau kuning berarti vitamin C-nya sudah mati. Teknik kedua, kejut dingin. Setelah dikukus, langsung masukkan ke air es selama 30 detik.
Ini tujuannya menghentikan proses pematangan agar vitamin terkunci di dalam. Selain itu, brokoli jadi tetap segar seperti di restoran bintang 5. Cukup ganti cara masak dari rebus lama jadi kukus cepat, Anda sudah mengubah sayuran biasa jadi obat kuat alami. Makan sepiring brokoli kukus saat makan malam bukan cuma bikin perut nyaman, tapi diam-diam mengisi gudang peluru vitamin C agar malamnya siap digunakan. Jadi hari ini kita sudah membongkar rahasia nutrisi yang selama ini tersembunyi. Sebagai penutup, saya mohon bapak-bapak ingat 3 prinsip emas ini. Pertama, kembalikan tomat, pisang, dan apel ke tugas aslinya. Mereka bagus buat jantung dan kolesterol, tapi jangan paksa mereka mengurus vitalitas karena mereka nggak sanggup. Kedua, buka hati buat teman baru. Setengah paprika kuning mentah, jambu biji makan sama kulitnya, jeruk peras segar, dan brokoli kukus 3 menit. Ketiga, ingat kalau vitamin C takut panas. Makan mentah kalau bisa, atau masak secepat mungkin. Jangan disiksa dengan rebusan lama. Bapak-bapak usia 50 atau 60 itu cuma angka di KTP. Jangan pernah merasa sudah habis masa berlakunya atau pasrah dengan keadaan. Tubuh Anda masih hebat, cuma butuh bahan bakar yang pas saja. Coba terapkan perubahan kecil ini mulai besok pagi. Konsisten dalam beberapa minggu, saya yakin Anda akan merasakan aliran energi baru yang mengalir dalam tubuh dan rasa percaya diri di kamar akan kembali secara alami. Kalau bapak-bapak merasa tips saya hari ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol suka dan tulis angka 1 atau kata siap di kolom komentar agar saya tahu Anda bertekad untuk berubah lebih sehat. Jangan lupa subscribe channel Wibawa Pria ini supaya kita bisa terus berbagi rahasia kesehatan pria lainnya di video-video mendatang. Saya Sari, mengucapkan salam sehat dan tetap perkasa. Jadilah kebanggaan dan sandaran penuh kasih bagi istri tercinta. Sampai jumpa!